fa inna dzikra tanfa'ul mu'minina. Wa dzakir, dan ingatlah kamu kepada Allah, fa inna dzikra, maka sesungguhnya ingat kepada Allah itu tanfa'ul mu'minina, perbuatan yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya yang kita lakukan saat ini setelah salat Isya berjamaah adalah upaya kita agar kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqimis salat, innas salata lidzikri, tunaikanlah salat, sesungguhnya salat itu adalah mengingat akan Allah. Zikir, mengingat akan Allah, ibadah yang paling afdal, paling utama adalah salat, karena salat isinya zikir. Ada Qur'annya, ada tasbihnya, ada syahadatnya, ada salawatnya. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatus syarih. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'us sifatil kamaliyah. Alhamdulillah, segala puji lillahi, hanya bagi Allah. Alladzi ja'alal ilma, yang Allah menjadikan ilmu arfa'as sifati, yang lebih mengangkat, menaikkan derajat-derajat as-sifati dengan sifat-sifat al-kamaliyati, sifat kesempurnaannya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menurunkan kitab-kitabnya, para rasulnya, dengan seluruh apa yang Allah dengan zatnya al-alim, al-hakim. Jadi kalau kita mau diangkat derajat oleh Allah itu tidak lain beriman, beramal saleh disertai dengan ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan berilmulah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kita bukan orang-orang yang berilmu, tapi cinta kepada ilmu pengetahuan. Cinta kepada ulama, orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan cinta kita itu termasuk almarhum man ahab. Orang-orang yang kita cintai itu, mudah-mudahan kita bersama orang yang kita cintai. Kalau kagak ngajar ya belajar gitu. Kalau kagak belajar ya cinta, dengerin. Yang bahaya udah ngajar kagak, belajar kagak, cinta kagak, dengerin gak mau. Itu yang parah-parahnya itu. Ini pengajian banyak banget saya lihat sono Saban malam ngaji ya. Orang sini hebat banget ngaji mulu ya. Mudah-mudahan yang cinta pada ulama dan cinta sama ilmu. Nah, kesempurnaannya Allah itu bisa kita gapai dengan ilmu. Tanpa ilmu yang kita pelajari, kalau keyakinan beriman kepada Allah, iqrar bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa af'alihi bil arkan, itu harus disertai ilmu. Nah, kalau kayak kita ini ngaji merajin banget, ini ngaji masa malam itu saya lihat jadwalnya. Cuman kan kadang-kadang kita ngaji juga, cuman gobloknya orang hilang-hilang. Itu bagaimana itu? Nah, apa bang? Kelas kita ngaji itu bukan nyari pintar, tapi nyari ridhonya Allah Subhanahu. Kalau Allah ridhoin dia dari maghrib sampai isya. Saya juga kalau namanya ngaji habis isya mah saya juga paham. Ya jangan lama-lama. Nah, ngaji kalau dari isya sampai jam 10 mah bang ya sekali doang, besok dia tandain kirain aja gua kagak ngaji tuh. Ngapa kelamaan ngajinya begitu ya.
Sepakat begitu ya? Nah, dengan ngaji, dengan kita menuntut ilmu inilah yang akan mengantarkan keridhoannya Allah. Dengan ridhonya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia dunia dan akhirat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdahu yang maha esa Allah. La syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Alladzi khassa, yang telah menentukan, mengkhususkan Allah, man syaa, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah, bil ma'athiril hikamiyati, dari perbuatan yang terpuji yang mengandung hikmah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya Allah yang mendapatkan pujiannya. Maghrib wajib, ngaji wajib, isya wajib. Di malam ini semalaman kita lagi menunaikan 3 kewajiban. Maghrib wajib, isya wajib, ngaji wajib. Jadi kalau kewajiban kita tunaikan di malam dari jam 6 sampai jam 9, 3 kali, 3 kewajiban yang kita gugurkan, mudah-mudahan termasuk man syaa min ibadihi bil ma'athiril hikamiyati khassa, yang khusus. Ini kalau bukan orang khusus begini jadi pulang. Mana akhir tahun, mana orang-orang udah pada nyayap kemana tahu. Kita masih di sini, masih ngaji, sembahyang, ngaji, sembahyang. Jangan-jangan orang gablek duit kali kayak saya. Ya kagak begitu juga kali. Ya cuman kita sayang ninggalin kewajiban, bener apa benar? Ya ada waktunya sih, inti mah kalau mau nyenangin bocah, nyenangin banyak bocah ya boleh bang kali-kali. Ya namanya jangan kampung sini mulu, ngayap sekali-kali. Gitu. Kenapa saya dikatakan orang khusus? Karena nggak semua orang bisa ibadah, kagak semua orang bisa ngaji. Yang jauh nyampe, yang dekat dari pembukaan sampai penutupan, belum sekali-kali acan. Ada nggak kira-kira begitu? Karena ngaji ini emang orang khusus bang. Kalau ngaji mah, ngaji banyak banget jadwalnya. Guru pada gacor banget sini. Ya, yang jauh datang, yang dekat stempelan. Bukan dianya yang ogah, tapi Allah nggak izinin. Masjid ini nggak ngizinin dia masuk kemari. Bahayanya orang yang kalau masjidnya udah ogah dimasukin dia tuh, dan mendekat banget rumahnya. Ya begitu mati mau kagak mau dah, jadi bawa juga ke masjid. Latar udah pada sempit, mau bayangin di mana. Tapi yang jadi RT jangan suka ditandain yang begitu nih, dia baru ini masuk masjid, jangan teh, begitu nggak boleh. Kalau ada RT-nya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah taala bi jami'i kamalatil ubudiyyati. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah a'buduhu, adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Maka Muhammadun aba ahadim mirsu, Rasulullah itu utusan Allah, hambanya Allah, bukan anaknya Allah. Masa Tuhan beranak? Nah, kalau Tuhan beranak repot, ntar anaknya udah gede aja minta sunat. Kalau anaknya laki, lo kan ntar kita mersen anak Tuhan gitu.
Rasulullah adalah sebagai hambanya Allah dan utusannya Allah, alladzi khassahullahu ta'ala. Tapi Allah tentukan Nabi Muhammad itu bijami'il kamalati, dengan semua dan seluruh kesempurnaannya, al-ubudiyati, sebagai bentuk pengabdiannya. Rasulullah mengabdi kepada Allah, abduhu wa rasuluh, yang seluruh hidup dan kehidupannya itu diabdikan dirinya kepada Allah, abd, sebagai hamba. Termasuk kita ini, ayah beliau Abdullah, hambanya Allah. Termasuk kita Abdullah, hambanya Allah. Apa-apa yang kita lakukan hendaklah harus sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, puasa, ibadah yang lain, yang ngaji, itu bentuk pengabdian kita kepada Allah. Sampai cari nafkah buat anak dan istri itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah. Menghidupi anak dan istri bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Menghidupi anak istri ibadah. Pergi mancing, ya kalau mancingnya buat nyari ikan, pulangnya ikannya dibawa buat anak sama bini menjadi ibadah, bang. Asal mancingnya kagak ninggalin sembayang. Lah ini mancingnya ke orang PA pakai 2 hari 2 malam di laut, pulang nggak bawa ikan atau ajan. Tanya sama bini, bualakan dia, ini mancing ikan di laut apa mancing konde, kan begitu ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa sallallahu, dan semoga Allah memberikan rahmat ala sayyidina, atas penghulu kita, atas pemimpin kita Muhammadin, yakni rupanya Nabi Muhammad, alladzi mala'allahu qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. Alladzi mala'ahallahu, yang telah memenuhi Allah qalbahu, akan hatinya Nabi Muhammad sallallahu, semoga Allah memberikan rahmat alaihi, atas Nabi Muhammad, wasallama, dan semoga Allah memberikan keselamatan pada Nabi Muhammad. Min jalalihi, dari sifat keagungannya Allah, al-a'la, yang maha tinggi, jalla wa'ala, lagi maha perkasa dan maha tinggi Allah. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai nabinya Allah, dikawal oleh Allah. Tidak boleh ada siapapun yang mengganggu, merusak, apalagi menghancurkan risalah kebenaran Allah lewat baginda Nabi besar Muhammad. Kalaupun dikejar-kejar masuk gua Sur, Sayyidina Abu Bakar digigit ular, itu manusiawi. Tapi dengan kehendaknya Allah, kenapa ada burung merpati yang lagi ngeremin telurnya? Ada sarang kawa-kawa, sarang gonggo yang menutupi pintu masuk Goa Hira. Itu bagian di mana Rasulullah dijaga oleh Allah. Walaupun nyaris mau dibunuh, ya pules semua. Ya, kayak orang diserap. Apa itu ayatnya dalam surat Yasin apa? Ya, dalam surat Yasin tuh yang orang pada pules. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Udah dikepung rumah Rasulullah. Rasulullah keluar kagak kelihatan. Itu ayat boleh juga diamalin. Kalau kagak bawa SIM, kalau kagak bawa STNK, ada razia gabungan, baca tuh ayat. Kira-kira ketilang apa kagak? Ketangkep apa kagak? Ya jangan salahin ayatnya, kitanya yang baca harus menggah gitu.
Tapi kalau lagi kepepet mah boleh juga itu baca. Ya, supaya orang kelihatan begitu ya. Wa ayyanahu, dan telah menentukan akan Allah Ta'ala akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan rahmat alaihi atas Nabi wasallam, dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Muhammad, min jamalihil asna, dari sifat jamalnya Allah, keindahannya Allah, al-asna yang maha mulia. Karena Rasulullah itu sebagai utusannya Allah, ya dijaga kemuliaannya. Jangankan Rasulullahnya, agama Allah aja dijaga Pak, dengan kehormatan, dengan kemuliaannya. Ini mulia banget nih. Yang malam ini masih ngaji, hari libur akhir tahun, nih kemuliaan Allah yang jaga. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang mulia bisa ngaji di masjid ini, Masya Allah. Tapi dengan kemuliaan Allah, Allah yang jagain kita, Allah sayang sama kita. Makanya pas dikasih rezekinya buat makan, buat minum, buat pakaian, buat rumah, buat mobil, buat motor, pas. Yang kalau kira-kira punya di 2 miliar, Milo kan ngaji orang malam ini kira-kira. Hah? Ada yang di ATM-nya 2M. Ini kemuliaan, jangan dikira ngapa sih lu dia kaya banget, kagak ngapa-ngapain, duitnya banyak. Kita yang kedungsakan dari pagi sampai malam kerja, duit orang mau kumpul-kumpul. Kan kita suka begitu tuh. Kayak cemburuan orang percaya sama Allah. Allah sih bagaimana katanya adil. Kalau mana orang adil banget ya. Dia yang baru datang ke kampung kita susah banget, sekarang jadi kaya. Apa kita yang bocah sini jadi susah? Ngapa jadi? Ya beda bang. Orang lain mah bang pagi-pagi udah kerja, tengah hari ngaso, ntar kerja lagi, sore pulang, tempo-tempo lembur. Ya kita mau enak-enakan baik, kedungsakan orang tapi mau ngopi mulu seharian 3 kali. Di haru-haru lu ngapa ngopi mulu lah gua mau orang pantas kedungsakan gitu ya. Wasara sallallahu alaihi wasallam, maka dijadikan oleh Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran, orang yang memberikan kabar gembira dan orang yang mendapatkan pertolongan. Masruran wa mansuran. Kita istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah akan mendapatkan kabar gembira, dapatkan pertolongan Allah. Ya biar begini-begini biasa-biasa saja, insya Allah ya meninggalkan dunia yang fana ini dengan husnul khatimah. Wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi wassalikina, dan para orang-orang yang telah menempuh ala nahjihi, dari atas jalannya baginda Nabi, fanalu, maka mereka akan memperoleh khairan, akan kebaikan, wafiran, yang sempurna. Kita bukannya ulama, bukan anbiya, bukan aulia, bukan sahabat Nabi, bukan. Paling kagak kita termasuk orang-orang yang mengikuti akan jalan orang-orang yang saleh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Ikutin orang-orang soleh dah kita mah. Jangan sampai mati kagak punya guru, berhenti ngaji,
kagak ngaji-ngaji lagi, kagak punya guru, kagak ada yang tanggung jawab, Bang. Kayaknya kalau di Darul Falah orang masih kagak ngaji, udah keliwatan. Paling keliwatannya orang. Ngaji kedengeran, tinggal masuk doang duduk. Urusan amal mau kotaknya mau ngasih syukur, kagak mau ya ora apa-apa, emang ditanyain. Kan kagak. Nih banyak kiai, banyak ulama yang pada ngajar di sini, ngikut bagian dari orang-orang saleh. Kita mati masih dalam keadaan ngaji, ada yang bertanggung jawab di akhirat. Imam Syafi'i, beliau mujtahid mutlak mustaqil. Imam Syafi'i, ada salah seorang muridnya ngaji tapi rada bandel. Diminta doa Imam Syafi'i. Doanya cuma dikit doang. Ya Allah, kau siksa atau tidak mayit ini, engkau tetap Allah. Apabila kau tidak perlu ya Allah untuk menyiksa mayit ini, aku serahkan kepadamu ya Allah. Itu Imam Syafi'i yang diagung-agungkan. Ada orang meninggal berdoa begitu doang. Keluarganya kecewa. Gimana sih Imam? Suruh baca doa, pakai entaran banget doanya. Orang kan yang kalau jadi wali sama kiai beneran mah bang doa kagak panjang-panjang. Itu yang kalau doanya dari Petukangan sampai Pulau Gadung baru setengah ustad. Lah doa panjang banget kita sampai pegel amin. Turun aja kayak takut orang diaku ustad apa ngapa ya? Pulang Imam Syafi'i, keluarganya kesel. Hah, mana sih Imam? Mau pengen lama-lama didoain sama Imam, taran banget. Semua keluarga mayit itu ngimpi bahwa si mayit itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Almarhum al-Maghfurlah di Bangkalan Madura yang terkenal siapa? Syekhuna Khalil Bangkalan. Itu sama begitu. Ya, beliau ini orang kaya di Madura. Tasakuran motong sapi 3, motong sapi 3, kemudian muludan besar-besaran. Syekhuna Khalil suruh baca doa sampai datang Alhamdulillahirabbil alamin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pulang katanya yang tuan rumah, sapi gue potong P3, doa robbana doang. Ya tapi itu Syekhuna Khalil. Kalau kita mah yang gak ada tai-tainya. Beliau begitu 2-3 hari balik ke rumah Syekhuna Khalil tuh yang punya rumah. Kiai bagaimana sih, saya capek-capek motong sapi, ngolah P3 sapi, doa antaran banget. Mari gue lihat tangan lu. Lu 3 sapi, lu lihat tuh videonya. Ada videonya. 3 sapi ama doanya Sayyidina Khalil yang Rabbana atina masih beratan Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuh. Ya tapi yang baca Sayyidina Khalil. Dia mah Rabbana 17 kali balik ya masih beratan berkat. Emang Pak Kiai-Kiai dulu kan selagu-lagunya. Almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Mbah Wahab Hasbullah tuh Jombang. Ya. Itu kalau talqin bukan kayak kita sini. Nanti datang 2 malaikat fakul bilisanin fasih, agak diajarin begitu. Tahu nggak talqinnya? Kiainya namanya Kiai Pulan dah umpamanya begitu. Begitu suruh talqin sama tuh Syekhuna Khalil juga begitu.
Kiai Wahab Hasbullah juga begitu. Begitu talqin, apa talqinnya? Hei Kiai, kalau ada malaikat datang berdua, namanya malaikat Munkar dan Nakir, ntar jawab, bilangin saya rombongannya Mbah Hasyim As'ari, begitu. Udah habis itu tinggal aja. Orang bingung. Karena Syekhuna Khalil, gurunya Mbah Hasyim As'ari, pernah begitu talqin. Ya, kalau ditanya sama malaikat, bilangin lu rombongan gua nungguin gua. Ya Syekhuna Khalil sama Kiai Wahab begitu. Ya kalau kita mah talqin begitu, digedik dari belakang. Dia kata orang bener apa orang salah sini ya tahlil gini. Itu dulu. Di ulama-ulama dulu ya. Yang memang wasalikina ala nahjihi fanalu khairan wafira. Amma ba'du, adapun sesudah membaca bismillah hamdalah sa'adat dan salawat, wa yaqulul murtaji ghafaral masawi Muhammad bin Nawawi bin Umar al-Jawi, maka berkata al-murtaji, orang yang mengharap, ghafaral masawi, ampunan dari segala dosa. Kelasnya Syekh Nawawi aja masih minta ampunan dosa. Syekh Nawawi bin Umar Tanara al-Bantani, Muhammadun Nawawi bin Umar al-Jawi. Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, orang Jawa. Jawanya Serang, Tanara, Banten. Babanya Kiai Umar itu Cirebon, ibunya orang Banten, masih keturunan Maulana Hasanuddin, yang Maulana Hasanuddin Banten anaknya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dan belagu-lagu nih Tangsel maksudnya, selatan ini mah ya, Tangsel, Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, nanti ada Tangerang Utara, dan belagu-lagu di tanah Banten, belagu-lagu pakai gogah ngikutin Syekh Nawawi. Ngapain? Baca Nasoihul Ibad, bukan Quran, bukan hadis. Tadi juga kualat orang yang begitu tuh. Lagunya orang sekarang. Emang dia lebih hebat dari Syekh Nawawi? Orang sekarang tuh begitu lagunya. Saya sering banget ngomong di Banten lah sono. Bocah sini ada yang lebihin dari Syekh Nawawi lagunya. Lagunya sih banyak yang lebih, kalau ilmunya mah kentut. Lagunya banyak banget. Banten punyanya Syekh Nawawi. Jangan main-main, jangan macam-macam. Nah, ini kitabnya kitab Syekh Nawawi, Nasaihul Ibad, syarah dari Al-Munabbihat Listi'dadi ila Yaumil Ma'ad, karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadza syarhun, ini adalah syarah. Syarah itu penjelasan lebih luas. Kalau globalnya matan namanya. Kayaknya kalau kitabnya itu di tengahnya itu namanya syarah, pinggirnya namanya matan. Gitu. Matan itu global, syarahnya terperinci. Kelasnya Syekh Nawawi bin Umar Tanara al-Bantani itu mensyarahkan kitabnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ada Ibnu Hajar al-Haytami, ada Ibnu Hajar al-Asqalani, begitu. Wada'tuhu 'alal kitabi al-mustamili 'alal mawa'idhi. Wada'tuhu, saya telah membuat alal kitabi, atas kitab ini, al-mustamili, yang mengandung, alal mawa'idhi, pada beberapa pepatah, atas beberapa nasihat, mawa'id, lil 'allamati, orang yang sangat alim, al-hafidhi, yang hafid, al-syekh, yakni Syekh Sihabuddin Ahmad bin Muhammad Ibni Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahiri bi Ibni Hajaril Al-Asqalani.
Nama orang ini yang ngarang adalah Syekh Sihabuddin Ahmad bin Muhammad ibni Ahmad Asy-Syafi'i, yang bermadhab Imam Syafi'i, Asy-Syahir, yang masyhur, yang terkenal, bi Ibni Hajari, dengan sebutan Ibni Hajar Al-Asqalani, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tsummal Misri, kemudian beliau menjadi penduduk Mesir. Taghammadahullahu ta'ala, semoga Allah melimpahkan kepada beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani birahmatihi, dengan rahmatnya, amina, semoga Allah mengabulkan apa yang diinginkan. Wasammaituhu, dan aku namakan kitab ini Nasaihul Ibadi, dengan nama Nasaihul Ibadi, atau Nasaihul Ibadi dengan nama Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat kepada para hamba-hambanya Allah, fi bayani alfazin, dalam menerangkan lafaz-lafaz al-munabbihatin, yang mengingatkan, alal isti'dadi, agar supaya mempersiapkan liyaumil ma'adi, untuk bekal pada hari kiamat. Aslinya adalah munabbihatin, ngingetin buat kita, alas isti'dadi, mempersiapkan, liyaumil ma'adi, persiapan kembali ke akhirat, menuju hari kiamat. Wa as'alullaha, dan kami memohon kepada Allah Al-Karimah yang maha mulia, ayyan fa'a, agar memberikan manfaat, bihi, pada kitab ini, al-muslimina, bagi orang-orang muslim, wa ayyaj'alahu, dan semoga Allah menjadikan kitab ini dakhiratan, sebagai simpanan, sebagai bekal, ila yaumiddini, pada hari pembalasan atau hari kiamat. Amina, semoga Allah mengabulkan kita semua.